Ada yang uniknya begini. Kita tahu zamannya social media, zamannya ada nama Friendster, ada namanya kemudian Yahoo Koprol segala, itu semuanya mereka tumbang. Kenapa? Karena mereka adalah tidak update dengan sesuatu perkembangan zamannya. Nah, grupnya Facebook sampai sekarang ini, dia adalah selalu update, maka dia boleh bilang lebih tahan lama untuk selalu eksisnya, karena update sesuai dengan perkembangan dari apa yang dibutuhkan. Contoh Instagram, dulu dia sebelum punya story, ada yang namanya Instagram kan, ada yang Snapchat, diadopsi sama story. Kemudian sekarang lagi heboh TikTok, nanti sekarang diadopsi namanya ada Reels, lagi dicoba, misalnya juga bisa TikTok. Nah, ini kita kan sekarang boleh bilang artis-artis itu adalah orang-orang yang banyak pengguna Instagram ya, banyak tentang biru semua. Kenapa saya tampilkan artis ini? Jadi algoritma Instagram itu artinya gini, contoh, saya follow akunnya Ayu Ting Ting. Ya. Kemudian Mas Andri follow akunnya Ayu Ting Ting. Saya nggak follow Mas Andri, tetapi pada saat saya posting tentang sesuatu, walaupun Mas Andri nggak follow saya, suatu saat Mas Andri akan melihat postingan saya. Kan sering banget kan sekarang itu kan kita bicara Instagram itu boleh tidak harus selalu dia harus follower kita. Sekarang kita bagaimana postingan itu adalah kita masuk ke explore. Explore artinya kan tidak harus semuanya follower kita kan. Nah itu tadi udah dibicarakan sama Mbak Jeh tentangnya konten penting banget ya. Nah, jadi kemudian kenapa saya sendiri saya selalu follow orang terkenal ini, saya follow semua. Kenapa? Karena siapa tahu buat Cirebon follow mereka, ada follower mereka juga follow follow akun-akun artis ini, walaupun suatu saat saya posting, mereka juga akan melihat posting saya lewat explore. Itu yang akan terjadi. Itu hebatnya Instagram algoritma sama itu. Sama kalau kita misalkan ada bisnis A follow akunnya Raffi, bisnis B nggak follow akunnya Raffi, ada seseorang follow akunnya Raffi, maka bisnis A ini kalau dia posting bisa dilihat sama yang A ini, yang B nggak kebagian. Makanya kita harus banyak follow para influencer yang berpengaruh, artis, bisa itu pejabat atau orang berpengaruh pada. Dan itu juga kalau kita lebih spesifik di dunia pariwisata, kita harus follow akun-akun yang berhubungan dengan wisata. Itu penting banget. Karena saya bilang tadi, kita dilihat bukan hanya follower kita, tapi juga sportnya itu penting banget. Nah ini pengguna Instagram semakin tahun semakin meningkat. Ini tahun 2010 data per Juli kemarin ada 69,2 juta, lumayan banyak. Kemudian kelebihan Instagram itu mudah searching dengan via hashtag. Kalau kita mau nyari hashtag kan artinya kita punya kesamaan hobi, punya kesamaan minat, punya kesamaan persepsi, itu lebih mudah mencarinya di Instagram. Instagram sendiri kalau kita lebih detail lebih jauh, itu punya juga SEO-nya seperti yang ada kalau di Google kan pakai web ya, gitu. Instagram punya SEO-nya juga. Kemudian banyak digunakan untuk akun bisnis. Kemudian ini Instagram juga sekarang itu dengan adanya Facebook Creator Studio, Instagram bisa kita bikin schedule postingan. Jadi misalkan kita kan minimal posting sehari satu. Kita tinggal kumpulkan kontennya, besok kita setting, besok tampil jam berapa, Senin jam berapa, Selasa jam berapa. Jadi kita dengan adanya schedule postingan, itu sangat membantu kita lebih efisien untuk mengolah suatu akun. Ya, sekarang udah ada schedule postingan lebih enak sekali. Nah ini saya dapatkan dari markomnya Instagram di Asia Pasifik. Indonesia merupakan salah satu pengguna aktif Instagram di dunia. Terbukti. Pertama, pengguna Indonesia berada di peringkat nomor 1 di Asia Pasifik.
Yang nggak kalah penting adalah Indonesia nomor 1 aktif mengunggah di Instagram Story. Sekarang berjibun banget di Story. Orang sekarang kan boleh dibilang lebih banyak posting di Story dibanding di feed. Kadang kalau kita ada post satu follow itu nggak habis-habis story-nya. Kemudian Indonesia masuk 5 besar dunia untuk menggunakan Instagram bisnis. Nah, konten itu kita banyakkan yang saya amati akun itu banyakkan isinya banyakkan jualan terus. Nah, kita sekarang harus bisa isinya itu konten itu harus ada yang bisa menghibur ya. Misalnya kita tentang wisata ya, itu konten yang lucu-lucuan nggak apa-apa masuk. Kita semuanya begitu sosial media ini adalah untuk interaksi ya. Ada unsur edukasinya, ada unsur cerita, unsur tujuannya. Ini boleh bilang adalah 2, 2, 2, 1. Jadi jualan itu sekali-kali aja. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau orang kan sebenarnya kan tidak mau menerima jualan, orang sebenarnya tidak mau kan, dia maunya cerita. Nah ini cerita ini kalau storytelling itu sangat menarik sekali ya. Nah ini, sistem mesin Instagram atau algoritmanya. Instagram merupakan media sosial yang paling strict, paling ketat dengan production dan copyright. Sosial media lain kadang tidak strict, tapi Instagram paling strict banget. Sekarang aja boleh dibilang gambar kekerasan tabrakan bisa di-blur. Gambar ada bullying aja itu bisa di-take down dan Instagram. Mungkin kalau sosmed lain orang masih bisa posting ya. Nah ini. Instagram memiliki mesin learner yang bisa membaca gerakan seseorang. Artinya gini, semua kita yang bisa kita lakukan itu adalah sudah terekam sama Instagram. Makanya kemudian kalau kita misalkan ada yang namanya Instagram Ads ya, bersponsor, kadang-kadang kita dapat sesuatu yang muncul sesuai dengan minat kita gitu. Karena mereka sudah bisa membaca gerakan kita seseorang. Ya. Dan Instagram itu juga sangat khusus dan personal, misal tentang ekspor. Nah, ekspor ini adalah penting banget nih. Kita bagaimana bikin konten itu tidak hanya bisa dilihat oleh follower kita, tapi juga oleh follower yang lain. Jadi Instagram itu dalam bekerjanya, dia itu adalah 30 menit pertama sampai 14 hari kemudian. Itu masa aktifnya. Sampai 14 hari kemudian kita bagaimana. Nah, ini juga berkenaan dengan copyright, Instagram dapat mendeteksi kata per kata. Tadi ada ibu bilang kan, kenapa kadang-kadang sama Instagram di take down orang lain nggak bisa lihat. Nah, ini, karena Instagram punya copyright mesinnya itu bisa kata per kata. Instagram mendeteksi bukan hanya dari segi gambar, dari segi caption juga, dia Instagram itu bisa juga melakukan deteksi. Apalagi jika ada yang melapor tentang copyright, Instagram dengan cepat melaporkannya. Baik itu misalkan foto-foto yang punya copyright, lagu-lagu yang background copyright itu sangat cepat sekali ya. Instagram akan di take down kalau nggak punya izinnya.